Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu seorang pemuda, liku lagi, dan entah kenapa belakangan ini di Bali cukup banyak di dunia hiburan, khususnya kesenian tradisional, banyak bermunculan bakat-bakat baru di seni pertunjukan khususnya jadi liku. Dan salah satunya yang cukup menonjol, termasuk di dunia panggung, juga di media sosial adalah Oka Liku. Selamat datang di Oke Made, Ya, Oka Liku, selamat Om datang, Swastiastu. Om Swastiastu Wali. Boleh diperkenalkan diri dulu nggak, Oka? Ya, ini dari semua tonton sareng sami, sada wenten ring podcast Oke Made. Perkenalkan, nama saya Imade Oka Suantara. Titang adalah pelakon seni yang berperan sebagai liku yang kerap dipanggil Oka Liku. Oka Liku gitu. Oka Liku. Simpel aja sebetulnya. Iya. Tapi kan biasanya banyak kalau liku tuh pakai nama G depannya. Kenapa Oka nggak pakai itu misalnya? Nah, kalau dulu tuh yang punya nama G, tapi karena kebetulan pas yang main sosmed, pas Oka main sosmed itu kan nama akunnya Oka itu kan Oka Liku. Iya. Jadi kemungkinan masuk FYP di orang-orang gitu, jadi tetap dipanggilnya Oka gitu. Udah terlanjur Iya. terkenal. Bahkan misalnya kalau untuk pas orang nyapa pun, kalau Oka pas sudah make up Liku, itu tetap dia manggil Oka gitu. Padahal nama perannya di panggung lain lagi sebetulnya gitu. Enggak, tetap Oka juga. Tetap Biasanya Oka gitu. Oh. Jadi tetap aja dia manggil beli Oka gitu. Oh, Kalau Oka iya. pas Liku pun juga beli Oka gitu. Kalau dulu G siapa namanya? Kalau dulu tuh yang pernah mengikuti lomba bondres dulu, namanya tuh yang Gek Klepon. Oh. Cuman itu cuma sepintas saja udah selesai Iseng gitu ya. Nah, Tapi sekarang nih kalau nama cewek tuh punya, cuman dia kayak kurang menonjol gitu. udah terlanjur populer dengan Oka Liku gitu ya. Bener. Kalau apalagi yang kan salah satu gini konten kreator juga. Betul. Untuk di salah satu toko. Jadi Sudah di-endorse gitu. iya, udah gitu jadi Oka tuh kan kayak ngendos kebaya gitu. Jadi namanya tuh Geoki. Oh. Nama panggung G Oka untuk endorse G Oki gitu. Kan karena Oka pakai kebaya gitu, Iya. pakai busana ada cewek. Jadi gimana caranya biar ada juga nama ceweknya gitu. Jadi kan Oka. Oki. Jadi Oki gitu. Oke. Wah itu kalau diduetkan bagus ya. Kan jarang bikin konten satu orang bermain dua peran ya. Pernah nggak bikin? Pernah. Oka dan Oki Iya, gitu benar, berdialog pernah. ya. Wah itu asik dong jadinya. Iya. Tapi kalau boleh tahu Oka aslinya dari mana? Oka aslinya dari Karangasem. Karangasem? Oka aslinya dari Karangasem Bebandem. Cuman orang tua beli pondok di Bringkit, di Badung. Iya. Di Bringkit pun udah kayak desa adat dinas gitu. Udah tinggal lengkap di di sana Bringkit. gitu Iya. jadinya. Tapi mulai sejak kapan gitu tertarik di dunia seni khususnya tradisional Bali? Nah, kalau untuk khususnya di dunia seni sih Oka udah dari kecil sih bahkan. Umur berapa kayak? Masih ingat nggak? Umur kecil belum sekolah pun Oka udah nari. Cuman narinya tuh kayak nari-nari di rumah, nonton kaset lah. Karena ada pengaruh orang tua atau keluarga mungkin yang seniman atau apa? Enggak, kalau untuk keturunan seniman nggak ada. Cuman Oka ini adalah semua keturunan pembisnis. Pebisnis malah. Iya, bahkan keluarganya semua pedagang, keluarga bapak, keluarga ibu semua pedagang. Oke. Tapi Oka sendiri emang nggak gini di dagang, Nggak tertarik gitu. nggak tertarik di dagang. Mulai kecil udah tertarik malah di seni Iya. gitu jadinya. Mulai tertarik dari seni, apalagi Oka ini adalah orang yang pertama muncul seni dalam keluarga. Dalam keluarga besar, Oka yang paling pertama iya. gitu. Itu kalau ketika orang tua tahu Oka tertarik seni, mungkin apakah disekolahkan di sanggar atau diikutkan kelompok itu misalnya? Iya, dulu orang tua sih emang mendukung banget anaknya seni, apalagi juga seorang Oka yang saudara dua orang cowok-cowok. Hanya berdua. Hanya berdua. Itu pun juga dulu bapak sama ibu emang pengen punya anak cewek satu, cowok satu. Jadi Oka ini diperlakukan seperti cewek dulunya. Dikepang lah, pakai rok, pakai wig dan lain sebagainya gitu. Berarti itu ada pengaruhnya juga terhadap arti keseharian Oka waktu kecil jadinya. Iya, kemungkinan. Jadi Oka mengambil seni, apalagi udah ada basic gitu ya. Dan Oka pun nggak ngambil, maksudnya nggak bisa gitu ngambil kayak tari cowok gitu tuh, nggak bisa. Berarti waktu kecil tuh tari apa Tari saja? cewek. Misalnya apa? Tari cewek kayak condong. Dari kecil tuh udah. Bener. Pendet. Kalau tari baris malah enggak ya? Kalau tari baris emang nggak. Udah gitu Oka dimasukkan sanggar. Di sanggar pun Oka diajarin tari baris gitu. Tapi kayak agak
sengklek kan kaku ya iya. jadinya, nggak pas. Memang lebih pas memang ditari untuk cewek Iya, pada di waktu itu. cewek. Tapi artinya itu secara tidak langsung membentuk karakter Oke juga jadinya kemudian ya. Iya, benar sekali. Kalau mulai fokusnya kemudian ke pertunjukan nanti mulai dari ke sebagai liku itu umur berapa? Nah, dulu ceritanya gini. Dulu Oke tertarik pertama kalinya ngeliku itu diajakin oleh salah satu orang tua temennya Oke. Jadi Oke dulu ikut salah satu sanggar. Ya. Udah gitu di salah satu sanggar itu Oke ketemu sama temennya itu punya orang tua. Orang tuanya itu ngajain Oke untuk membuat arja cili. Itu pas kelas 6 SD. Ya. Oke ikutlah di orang tua muridnya, orang tua temennya Oke itu. Udah gitu disitulah latihan kayak latihan megending, latihan nari likunya khususnya. Apalagi Oke di situ ketemu salah satu senior juga yang dari Mengwi. Disitulah Oke diajarin gitu. Mulai artinya mengenal seni yang baru lagi gitu, Iya, jadi benar. liku lagi gitu. Kalau dulu Oke di sanggar sebelumnya itu menari juga, nah tapi narinya itu kayak nari baris, Ya, wiroyuda. ada bukan tari untuk peran ya. Iya, Gitu. Kalau benar. liku ini kan ada dialog juga gitu ya. Tapi Oke dibuat basic untuk nyanyi itu dari sanggar sebelumnya. Sebelumnya udah latih nyanyi juga. Karena sebelumnya untuk sanggar sebelumnya itu Oke di situ sempat mengikuti yang namanya Utsau Dharma Gita. Ikut kayak mekidung, Iya. mecepat gitu. Udah ada basic jadinya Ya, gitu. lomba-lomba. Sehingga ketika jadi liku nggak terlalu sulit jadinya gitu kan. Nah, karena udah ada basicnya untuk megaguritan. Pada waktu itu kok boleh tahu bayangan Oke itu hanya sekedar hobi aja, iseng saja, atau memang akhirnya kepikiran kayak yang gede kerja dia seniman atau gimana gitu? Ya, karena kebetulan Oke emang cita-citanya dari dulu emang pengen menjadi penari. Nggak pernah ada cita-cita lain? Oh enggak. Tapi dulu cita-citanya jadi artis. Intinya sekarang kan artis juga, seniman gitu kan ya. Yang dulunya cita-citanya jadi artis, cuman emang jadi penari, tapi yang pengen yang dikenal banyak orang. Yang dikenal di masyarakat luas gitu, cita-citanya yang dulu. Kalau boleh tahu yang mendorong waktu kecil itu pengen jadi artis itu apa? Nah, kebetulan karena Oke ini kan beda sendiri nih, jadi penari gitu di dalam keluarga. Jadi Oke pengen aja, udah terkenal cara tena, udah terkenal cara gitu, Oke pengennya dulu. Waktu kecil tuh siapa yang dijadikan idola atau kepingin seperti si ini atau si? Oh, banyak banget. Apalagi dulu idolanya Oke kalau untuk yang nggak liku itu banyak ke gini, ke TV-TV nasional ya, gitu. sinetron gitu misalnya. Kayak Soimah Pancawati gitu. Iya, oke. Itulah yang kayak pengen Raga Carayana, dat Oke Carayana gitu. Dan itu akhirnya mendorong untuk terus berlatih itu jadinya gitu ya. Kalau untuk liku-liku dulu emang kebetulan keluarganya Oke suka nonton kayak pementasan arje gitu. Dan dulu-dulu zamannya Oke dulu pas masih di sekitarnya Oke tuh banyak yang gini, banyak yang kayak ngupah-ngupah gitu, kayak acara pasar gitu. Sering lah dapat job gitu ya waktu itu ya? Enggak, maksudnya orang yang Oke idolain. Oh, kayak gitu. Dek Gung Akah Canging. Oh, karena sering lihat mereka, sering diupah gitu. Dia kayak Dek Gung Akah Canging gitu, kayak agak rempong dulu kayak emang mengikuti dia. Tapi kan jadi otomatis Oke nonton. Makin sering, makin besar keinginan seperti mereka. Iya, benar. Gitu. Jadi dia kupah mai gitu. Jadi Oke kayak pengen aja gitu. Sempat bilang waktu itu ke bapak atau ibu, dia itu? Enggak, kan karena kebetulan emang bapak sama ibu pengen punya anak penari. Jadi kayak Oke jalani aja nari gitu. Kebetulan hobi sekaligus keinginan bapak dan ibu juga gitu ya. Bener. Kebetulan kakaknya Oke juga atlet. Jadi Oke ke seni. Satu ke atlet olahraga, satu ke seni jadinya gitu. Nah, yang paling besar perannya membimbing atau mengarahkan Oke waktu kecil itu di bidang seni itu siapa? Orang tua semua. Orang tua semua mendukung ke arah seni dulu. Cuman kalau untuk liku ini kebetulan orang tua belum sempat tahu Oke jadi liku. Kenapa? Kalau untuk ibu belum tahu Oke jadi liku karena udah duluan ibunya meninggal. Waktu Oke umur berapa? Iya. Kalau umurnya kalau nggak salah itu lupa ya umur berapa. Pokoknya dia kelas 4 SD. Berarti sekitar 10 tahun ya? Iya, itu di 2013. Iya. Itu kalau ibu belum tahu Oke maksudnya nari-nari liku gitu belum tahu. Udah gitu untuk bapak udah tahu, tapi bapak belum pernah nonton Oke secara langsung.
sekian lama tampil itu belum pernah? Belum pernah, sampai sekarang. Dan itu pun nggak bakalan nonton secara langsung bapaknya, karena kan bapaknya juga udah meninggal. Bapak meninggal kapan? Bapak meninggal di 2021, 2022. 2 tahun yang lalu gitu. Kenapa nggak sempat waktu itu? Karena Bapak tidak ingin atau karena ada faktor lain? Nah, karena Bapak kan kebetulan dulu sakit-sakitan ya. Iya. Bapak dulu kebetulan sakit-sakitan, jadi Oka juga melarang bapaknya untuk ikut. Jadi kayak, do pemilu Pak, megadang pedalem gitu. Kan megadang tuh sampai Ya, pagi betul, sampai biasa, betul. itu pun Oka juga nggak ngasih. Tapi Oka ngerasa ada yang hilang atau kurang nggak? Aduh nih sayang orang tua nih belum tahu kemajuan Oka seperti sekarang ini. Iya, sangat-sangat. Jadi Oka juga pengen kayak sekarang. Tapi Oka yakin di apa namanya, di posisi Oka kayak sekarang tuh orang tua pasti nonton di alam yang berbeda. Dari sana. Dari bapak gitu, dari bapak, dari ibu gitu, pasti nonton lah, pasti tahu. Cuman kita nggak tahu dia nonton gitu. Itu kalau boleh tahu Oka, artinya ketika Oka memutuskan akhirnya ya saya akan jadi seniman atau apa segala macam, itu berarti Oka tentukan sendiri gitu ya, karena ibu sudah nggak ada, apalagi kemudian bapak sakit-sakitan, akhirnya Oka ngambil putusan sendiri gitu, termasuk ketika milih sekolah juga sendiri. Iya benar. Kalau dulu Oka sekolahnya di Mengui dulu untuk 1 tahun, karena Sekolah umum ya? iya, sekolah SMA. umum, sekolah SMA dulu, karena kebetulan juga untuk keterbatasan kendaraan Oka punya 1 motor sama kakak. Jadi Oka kan cita-citanya pengen sekolah di Gianyar, di Kokar. Gitu, karena untuk menyalurkan seni. SMK 1 ya? SMK 3. SMK 3 ya, sekarang ya? SMK 3 Sukawati. Udah gitu, kayak sekarang ada 1 aja motor dulu. Jadi Oka memutuskan untuk di Mengui sekolah 1 tahun. Jadi itulah 1 tahun itu, dalam 1 tahun tuh kayak sering dipanggil guru Oka. Karena juga emang jarang sekolah. Jarang sekolah gara-gara Nari. sering nari gitu. Udah gitu Oka pindah lah, bilang bapak, Pak yang kepindah gen ke Kokar. Akhirnya bapak ngedukung, langsung ngurus-ngurus surat, Oka pindah ke Kokar gitu. Ngekos berarti? Enggak, Oka ngajak Dari Mengui ke Gianyar. Batu Bulan ya, tiap hari? Iya. Bukan setiap hari, karena Oka kebetulan angkatan COVID dulu. Oh, pas zaman COVID waktu itu? Jadi banyak tugasan di luar. Oke, ya. Artinya ada untungnya juga sebenarnya pada masa itu. Gitu. Tapi artinya pada waktu itu, kalau boleh tahu, yang kenapa Oka akhirnya berani mengatakan bahwa udah pilih SMKI saja, Kokar aja gitu. Harapannya apa pada waktu itu? Nah, gini soalnya, kan karena Oka SMA tuh karena jarang sekolah tuh, karena emang nari gitu. Jadi kalau untuk ke Kokar itu kayaknya Oka masuk ke Kokar tuh lebih tersalurkan gitu untuk seninya Oka. Betul. Jadi artinya pas lah gitu ya, latar belakangnya gitu kan. Tapi kalau boleh tahu mulai pentas dibayar itu umur berapa Kak? Nah, dulu untuk pas kelas 6 SD itu Oka pertama kali pentas pun udah dibayar. Udah dibayar. Itu dibayar 20.000. Waktu SD ya? Iya. Itu pertama kali Oka nari di kapal. Itu dapat dikasih lah Oka kayak beliin tuyuh gitu. Dikasih lah Oka 20.000 gitu. Anak SD dikasih gitu udah seneng iya, banget. Iya, udah seneng banget. Gitu Oka ikut dari sanggar tuh dikasih lah Oka bekal 20.000 gitu. Udah seneng banget. Dan kalau sekarang udah jobnya udah lumayan berarti kayak. Tungkar. Kalau ini kan liku banyak Kak. Artinya kira-kira kan mau nggak mau kalau orang seperti jualan pasti kan harus ada karakter atau ciri khas. Nah, kira-kira apa yang terbayang di pikiran Oka pada waktu itu biar ada sesuatu yang membedakan Oka dengan liku-liku yang lain mungkin? Nah, kebetulan kalau untuk Oka ciri khasnya sih mungkin ya belum kebentuk dalam panggung. Maksudnya masih ada, oh ya patuh aja nih, ya patuh, kayaknya masih sama aja. Tapi karena Oka munculnya di sosmed nih karena Oka nih sering buat konten. Oh. Dan tidak semua liku buat konten kan gitu. Iya. Oka munculnya di sosmed nih gara-gara buat konten di TikTok, di Instagram. Dan disitulah Oka muncul dengan ciri khasnya Oka. Bukan ciri khas sih, kayaknya Oka baru menemukan itu ya. Oka buat konten random. Buat konten random. Menghitungnya apa aja, kayak gitu ya. Oka random, misalnya perjalanan nari lah, lain sebagainya. Udah gitu. Tapi Oka voice overnya yang aneh. Anehnya gimana?
Nah, kayak misalnya nih ya, kalau misalnya kalau Oka voice overnya tuh pas pertama kali Oka buat voice over itu, Oka baru datang dari nari, Oka mau kerja paginya. Oka mau kerja paginya, Oka sempetin lah ngedit video untuk pas baru jalan kerja. Udah gitu, kayak kan baru bangun tuh kayak males-malesan gitu. Kayak Oka bilang ini, Om Swastiastu semeton Okaliku. Okaliku hari ini mau kerja mau nari ke Gianyar. Kayak otomatis seolah-olah dia pakai skrip gitu. Oh, jadi ucapannya itu seperti memang ditata teratur gitu kalimatnya. Gitu. Dan kayak gini misalnya. Dan setelah Oka sampai di lokasi Oka mapayas. Udah gitu Oka sudah selesai mapayas. Kayak seolah-olah udah ada skrip. Kalimatnya pendek-pendek. Pas gitu artinya tidak seperti orang bertutur kayak gitu enggak gitu ya. Dan udah gitu rame lah, ngebum lah untuk satu video itu. Besoknya Oka lanjut, lah kok ngebum terus gitu. Apalagi sampai Oka sampai di tempat nari pun kayak ada halo beli Oka gitu, nyapanya tuh kayak voice. Ada pengaruhnya berarti ya TikTok dan medsos itu ya, untuk mendongkrak pentasnya Oka juga. Pengaruh banget. Gitu. Kalau dibandingkan sebelum dan setelah main medsos tuh seberapa kira-kira peningkatan jobnya gitu kan? Lumayan peningkatannya, lumayan banget. Kalau sekarang, kalau dulu Oka sebelum main medsos itu pun Oka kayak di pura-pura gitu aja, atau emang job dari temen yang ngajakin Oka gitu. Secara umum publik belum banyak tahu. Belum. Kayak sekarang nih kan kadang-kadang orang tuh ada nge-DM di TikTok, ada nge-DM di Instagram untuk nge-booking Oka gitu. Dan bukan hanya jadi liku aja gitu, mungkin jadi MC mungkin atau apa? Iya, tapi Oka tetap kalau untuk Oka MC tetap untuk pakaian liku. Karakternya itu nggak boleh ditinggalkan gitu ya. Dan sekarang Oka main sosmed nih sampai misalnya Oka menjadi narasumber untuk literasi teknologi. Wih, jadi narasumber literasi teknologi juga? Iya, bener. Mantap berarti ini. Kebetulan ini ada project dengan Kabupaten Badungnya juga. Ada kerjasama dan Menkominfo ya berarti? Iya, Kominfo. Oh, iya. Jadi Oka jadi narasumbernya untuk menjelaskan ke adik-adik atau ke salah satu pokoknya ke desa-desa lah atau ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan gimana sih Oka dalam bermedia sosial. Ini berarti yang disebut simbiose mutualisme ya, saling mendukung ya antara seni, pekerjaan dengan job yang lain itu tadi ya. Gara-gara jadi liku ngetop di TikTok, gara-gara ngetop di TikTok bisa dapat job yang lain kan gitu jadinya gitu ya. Dan Oka pun juga selain ngeliku, Oka juga mengikuti salah satu aktor film. Oka juga main film hantu horor. Sempat film Leak Bali. Yang seri keberapa kalau saya kan ada berapa? Untuk yang seri ini yang sekarang terbaru, yang bakalan tayang di bulan ini. Oh, tapi yang das bukan jadi leaknya kan? Oh, bukan. Bukan. Oke, kalau boleh tahu kira-kira kenikmatan apa yang Oka rasakan ketika tampil sebagai liku itu? Kan tiap orang punya persepsi yang berbeda gitu. Ada mungkin yang sekedar udah peranannya, atau mungkin itu udah ngerasa ya inilah saya gitu loh. Ya. Kenikmatan berarti sukanya. Iya. Untuk sukanya. Ada seperti apa Oka menikmati peran itu gitu sebagai liku itu? Kalau untuk menikmati, dibilang menikmati, ya menikmati aja sih. Cuman kayak karena gini sih, karena kebetulan emang perannya Oka di situ dan emang mendukung perannya Oka di situ, dan Oka emang kebetulan tidak mengambil peran lain lagi. Berarti sepanjang ini belum pernah ngambil peran yang lain? Belum pernah. Emang benar terjunnya Oka di seni, keluar maksudnya, itu emang pertamanya ngeliku. Nah kan ada ini juga, walaupun tidak semua, dan bisa jadi ini hanya stigma aja kan di luar. Beberapa liku kan karena penampilannya seperti ke Mayu, ke cewek-cewek dan segala macam, ada yang memang dianggap bahwa misalnya bukan menyimpang ya, tapi artinya punya kehidupan yang berbeda. Nah, kalau Oka sendiri gimana? Nah, kalau Oka sendiri, gini sih Kak, misalkan Oka ini ngeliku, Oka masih menunjukkan jati dirinya Oka sebagai cowok. Gitu. Bahkan Oka kayak buka gelungan, bahwa Oka tuh kayak memperlihatkan bahwa dirinya cowok. Rago tuh cowok gitu. Dan Oka juga punya prinsip kayak gini. Kalau orang tuh berpikir, pokoknya dia kan misalnya ada tuh kayak, pasti kadang Rago cowok gitu. Karena Oka berpikir, kalau orang-orang tahu bahwa Oka cowok, jadi kayak, iya cowok, tapi dia mau pas cewek tuh jegek gitu. Jadi kayak ada nilai plusnya gitu, dia nganggap kita cowok, kita bisa
make up cantik gitu. Artinya kan bahwa tidak betul juga anggapan orang bahwa oh kalau pemeran liku itu pasti agak beda, bukan nggak selalu begitu jadinya. Nah, kalau untuk Oka, maksudnya kehidupan narinya Oka dengan kehidupan aslinya ya, gitu. Kalau untuk kebetulan Oka kehidupan aslinya masih menjadi cowok. Oke. Dan Oka juga punya pacar. Oke. Mudah-mudahan pacarnya nonton ya dan bisa membanggakan ini gitu kan gitu ya. Tapi pernah nggak menghadapi cibiran atau omongan yang nggak enak terhadap penampilan Oka nih? Apalagi mungkin ya apa gaya itu dan segala macam, bahkan mungkin termasuk meremehkan mungkin. Iya, banyak banget. Misalnya? Banyak banget. Kayak dulu tuh ya, dulu ke pas baru-baru mulai nari itu mungkin sebelum seberapa penghasilan Oka di menari, dan dulu tuh pernah diginiin. Mudah tuh tak bisa ngigal-ngigal gen kita tuh egal-egal gitu gen apa sih man gitu. Kayak Oka dibully, wah anak lu doh nyemak gaya ini soleh-soleh, wah anak muani doh nyemak gaya ini soleh-soleh gitu. Karena dianggap tidak menghasilkan Iya, apa-apa pada waktu itu. Tidak menghasilkan. Jadi Oka kayak jalani kan emang kehidupan Oka seperti ini. Tapi kalau misalnya tanpa menyebut angka untuk saat ini artinya bahwa sudah terbukti itu ternyata emang bisa menghidupi Oka, menafkahi Oka. Iya, benar sekali. Dan itu pun karena kebetulan Oka sendiri, kebutuhan Oka yang Oka dapatkan dari Oka Liku ini udah lebih dari cukup banget. Apalagi Oka ada kakak gitu. Nah, belah ngidang ngenjuhan raramo, ngenjuhan beli gitu dah. Setungkara. Artinya biarin orang ngomong apa tuh nggak usah dihiraukan kan gitu jadinya kan. Tapi kalau misalnya mengingat-ingat lagi ini kan omongan tadi kan selain orang dibilang bahwa cuma egal-egal segala macam. Jadi liku tuh sebenarnya susah apa gampang gitu. Kalau yang Oka rasakan. Susah-susah gampang sih. Jadi kan susahnya dulu di mana? Kalau susahnya tuh dalam dunia liku tuh itu dah untuk misalnya di panggung nih. Kalau di panggung tuh kita susah kayak untuk membaca situasi panggung gitu. Misalnya kita seorang liku ini kan pelakon seni yang kayak dibilang komedi gitu ya. Baik komedi gitu. Kalau untuk di liku nih dituntut melucu gitu. Dituntut ngelucu tuh itu dah kadang-kadang kayak lumayan susah, lumayan berpikir gitu. Kan banyak bajol tuh sempat berpikir gitu ya. Kan caranya panggil nak kedek apalagi disingnya kedek itu dah kadang-kadang kita grogi gitu. Pernah merasakan itu? Oh, pernah banget. Tapi untuk liku itu kan karena dia nggak full komedi gitu ya. Betul. Ada nyanyinya juga kan. Ada nyanyinya, apalagi kalau untuk yang versi calon narang tuh ada cerita. Betul. Itu pun kita untuk mengikuti alur ceritanya itu, apalagi seorang Oka yang agak susah untuk memori otak yang menghafal. Berarti selama ini kalau tampil tuh lebih banyak improve gitu ya? Iya, lebih banyak improve. Kalau untuk cerita-cerita tuh gini dah. Oka misalnya kalau dikasih, ini Oka skripnya untuk tanggal segini, ini ceritanya gini. Baca, Oka cuman Oka sih ngapal. Cuma baca cerita kan gitu, dialognya nyanan kan di panggung jadi. Dibilang lah, inti-inti nih kan baca tuh. Nggak bisa. Nggak bisa, karena tuh emang memorinya Oka emang kayak penghafalan tuh emang down banget. Makanya Oka bilang, kalau misalnya Oka pesu, Oka sama desa keluar, itu ceritanya itu aja dulu. Cerita desa likunya aja sama mata gede gitu misalnya. Nanti pas bertemu, banyak biar Oka metakon di belakang gitu. Pan apa pesuang nih gitu. Kalau banyak gimana ceritanya nenek-nenek nih gitu. Oh, lebih suka di panggung berarti TikToknya gitu ya langsungnya. Biasanya sering tampil dengan siapa aja ke timnya yang sering diajak? Atau pernah dengan siapa aja biasanya? Nah, kalau Oka, kalau untuk partner, kalau untuk grup sih Oka belum punya kan. Oka masih freelance jalan comotan sendiri, jadi comotan. Dana sama Ngurah Banyol, sama Cilokontong Mas juga Oka pernah. Begitu lumayan lah senior-senior yang Oka pernah ajak. Sekaligus menimba ilmu dari mereka juga kan gitu. Apalagi dulu Oka emang idola banget sama Gek Rempong kan. Kebetulan sekarang Astungkare Oka nari sareng Gek Rempong. Nah, duet bareng. Sering gitu jadinya. Iya. Untuk belakangan ini. Ada kesibukan lain nggak di luar nyanyi, di luar nari? Ya. Ada kerja apa mungkin? Ada. Untuk kebetulan Oka kerjanya jadi konten kreator juga dan sebagai host live di salah satu toko yang namanya Purikawan di Ubud. Di situ Oka kerja. Artinya
boleh dibilang ya pundi-pundinya nggak hanya satu aja gitu kan, pundi penghasil, ada tempat lain Iya, juga gitu bener. ya. Dan juga Oka untuk sementara ini Oka juga udah mendapatkan endorsement. Jadi Oka endorsement jalan, untuk kerja tetapnya jalan, ngelikunya jalan gitu. Enakan mana ke jadi konten kreator apa jadi penari? Menurut Oka semua enak sih. Semua enak ya. Karena gini, karena Oka tuh sebagai konten kreator tuh pas saat Oka nari. Ya. Kalau Oka buat Sekali jalan. konten, iya sekali jalan. Jadi Oka nari sambil Oka ngonten gitu. Dan itu pun kontennya nggak Oka ngaken banget kayak, Pang ini harus pas angle nih. Harus ya mungkin seperti Oka bilang tadi ya nggak terbiasa diatur skrip gitu iya, ya. Bener. Jadi kayak Oka biasanya ngajak temen kan nari. Rekam gana apa kan random ngajak Oka milih kayaknya kan Oka ngasih video. Doa pesuang itu jadinya gitu ya jadinya. Kalau ini kan orang banyak juga mikir tren itu kan bisa naik turun. Iya. Oke sempat nggak berpikir istilahnya kalau dot ngapa bin gitu ke depan gitu. Nah kebetulan untuk mini vlog Oka yang terbaru ini baru. Yang kalau dulu Oka buat juga mini vlog cuman ngagen. Kayak buat ngedit efek suara, buat pokoknya edit video, pokoknya transisi harus pas inilah itulah gitu. Dan karena sekarang nih karena Oka ada kerja lah, ada kegiatan lain gitu, ada ngedit video, Oka kayak ala-ala gitu loh. Dan ternyata memang tidak harus dipersiapkan dengan sedemikian rupa, yang penting kontennya menarik kan gitu ya. Kalau untuk Oka buat yang baru itu sih belum ada, karena ini kebetulan untuk yang vlog yang Oka terbaru nih emang benar-benar baru banget. Nah, kalau boleh tahu tanggapan keluarga besar Oka mungkin terhadap peran kondisi Oka seperti sekarang seperti apa mereka? Ternyata udah ada yang jadi artis gitu loh. Gini sih, semua mendukung sih sebenarnya. Tapi kalau Oka yang jarang ketemu dengan keluarga-keluarga besar gitu. Jadi ya kalau untuk keluarga besar mendukung, semua banget mendukung. Apalagi dengan posisi Oka yang sekarang sendiri, Oka sekarang sendiri, dan tapi Oka nggak pernah merasa Oka sendiri. Nah ini boleh nggak keceritakan? Artinya bahwa kalau orang mengatakan single parent atau apa, ini Oka benar-benar sendiri ya, karena bapak dan ibu sudah nggak ada, dan saudara satu kebetulan sekarang sedang nginep, nginep di tempat yang khusus gitu, boleh dibilang. Kita nggak usah sebutkan itu. Nah itu perasaannya seperti apa? Kadang-kadang pernah nggak muncul perasaan istilahnya kangen, ini loh Oka sekarang atau apa dan segala macam. Gimana? Sering banget. Kalau Oka dulu apalagi Oka yang sendiri nih kadang-kadang punya perasaan yang dibilang insecure gitu. Misalnya kalau ada yang ngajak orang tua gitu, beda nih raga kayaknya sih mungkin gitu. Dan Oka cita-citanya emang benar satu aja kalau untuk dalam keluarga. Oka pengen punya yang namanya foto keluarga. Belum pernah. Dan untuk foto ibu pun Oka nggak pernah, nggak punya. Tapi Oka berarti nggak masih ingat wajah ibu? Enggak, masih. Cuma fotonya nggak ada? Wajah ibu masih. Kan karena dulu pas buat foto itu, buat foto KTP dulu. Maksudnya fotonya itu di foto KTP. Jadi kalau untuk hanya mengenal itu aja? Kalau untuk bapak udah. Tahu. Maksudnya ibu pun udah tahu sih. Cuman kayak, maksudnya untuk foto tuh untuk dokumentasi yang kita lihat sekarang. Yang ada. Itulah cita-citanya Oka tuh pengen banget punya yang namanya foto keluarga, emang bener-bener bareng-bareng sama keluarga. Tapi itu juga sempat membuat, selain insecure itu, apakah membuat minder juga nggak kadang-kadang? Iya bener. Itu udah kayak minder gitu. Rago bendani nah, kalau ngidang cara iya gitu. Kayaknya emang sih kalau untuk yang versian Oka gak mungkin bakalan punya foto keluarga yang seperti orang-orang tuh. Cuman kemungkinan nanti Oka yang foto keluarga sama keluarga kecilnya Oka. Semoga kan gitu kan. Nah itu biasanya apa yang Oka lakukan untuk mengalihkan? Karena kan pasti saya kira semua orang juga akan sama ya. Ketika kondisi tertentu itu pasti masih teringat bapak, ibu, dan mungkin juga kakak yang jarang bisa dijenguk ya. Karena sekarang ada di Bangli kan. Nah itu apa yang Oka lakukan biasanya untuk bukannya menahan, tapi untuk istilahnya menepis rasa kerinduan atau kangen itu, Kak? Nangis saja. Nangis saja. Nangis saja. Berarti tinggal sekarang
sendiri kos. Sendiri. Nah, kebetulan kosnya ini bibinya Oke yang punya. Jadi Oke tinggal di kos itu sendiri. Tapi dekat sama bibinya. Jadi, nah, dibilang, nulah ada nak ngerenguang gitu. Kadang-kadang masih ada bisa tempat curhat juga gitu ya? Iya, bener. Kalau Oke misalkan anak kan Oke nih sekarang lumayan banyak kegiatan. Lumayan banyak kegiatan. Kayak udah lumayan lupa gitu loh maksudnya. Ya, tidak pikirannya nggak ke sana terus gitu ya. Kalau dulu berarti masih sering gitu. Kalau ya? dulu masih sering dan sekarang pun masih kayak capek gitu. Ih bener aku jadi ada nih nah. Ya, yang ibu menegur, bapak ajak nanyain gitu ya. Mungkin sama kayak dulu bapak nanyain ketika pulang pentas gitu ya. Yang kan dia tuh nih gitu. Ngorto anak tuh nih yang kan gitu. Kayak biasanya sekarang, itu ya dibilang bapak ya. Kalau dulu bapak kok di jalan pun harus siap cerita gimana harus jadi mulih nih tetonan pasti bertakon nih. Dulu di tahun engkan pesan deh gitu, engkan pesan deh gitu. Nah kalau boleh cerita sedikit kan, tapi nggak usah kasih. Hubungan dengan kakak seperti apa? Kalau hubungan dengan kakak, maksudnya? Artinya sejauh ini seperti apa gitu? Artinya support kakak atau mungkin ya karena kan kebetulan ya kakaknya Oke ini sedang nginep sebenarnya. Berapa lama nih? Lumayan lama sih, tapi lagi sedikit aja lagi. Lagi sedikit 1 udah. tahunan lah. Oke. Nah, kebetulan kalau untuk kakak juga dulu sempat komunikasi. Sempat. Kalau nelpon itu sempat. Sering bahkan. Jadi kalau untuk Oke jenguk palingan 1 bulan sekali. Dan misalnya kalau untuk hubungan masih baik-baik saja. Apalagi kalau kakak tuh nge-support banget untuk adiknya seperti sekarang. Cuman untuk Oke muncul sekarang ini kakak, Oke kurang tahu kakaknya tahu atau enggak. Ya karena di sana kan terbatas ya akses komunikasi dan segala macam. Tapi kayaknya tahu sih karena kan ada orang-orang di sekitarnya di situ pasti mungkin yang main sosmed. menginformasikan ya. Betul. Nah yang ada nggak kira-kira gini yang selain tadi ya Oke bilang foto dengan keluarga kecil Oke itu nanti ada nggak sesuatu yang ingin Oke perbuat walaupun tidak bisa dilihat langsung oleh bapak dan ibu dan segala macam, apa yang ingin Oke lakukan untuk keluarga Oke? Nah, Oke ingin kan dulu Oke punya rumah di Bringkit. Kebetulan rumahnya Oke itu dijual sama orang tua karena ada terbelit problem lah. Udah gitu, Oke pengennya ceritanya ke depan itu dulu aja ibu sama bapak itu jualan tahu, jualan tahu keliling, jualan tahu itu pun bisa beli rumah. Itu pun bisa beli rumah dan apalagi bisa menghidupkan anak-anaknya dengan keluarga kecilnya. Dan Oke ke depannya pengen itu bisa mengembalikan itu bisa lagi. mengembalikan itu, bisa mengembalikan rumah. Apalagi Oke aja sebagai public figure yang penghasilannya berapa kali lipat dari orang tua dulu, masa nggak bisa gitu. Oke, tantangan juga gitu. Iya benar, itu sebagai tantangan banget yang menurut Oke untuk kedepannya yang harus Oke gapai. Nah, ngomongin soal public figure ini, sempat nggak ngerasa apa yang disebut gejala anak-anak sekarang itu sebagai star syndrome gitu kan? Kan biasanya udah begitu, wah ngetop hijau-hijau, Aliu Nawang ini gitu dan segala macam. Merasa nggak star syndrome? Oke-nya yang merasa gitu? Merasa sih. Paham kan maksud star syndrome kan nanti ngerasa bahwa nih udah di artis nih jadi saya udah hebat, saya udah terkenal, nanti merasa seperti itu nggak? Oh enggak. Kalau Oke nggak merasa kayak gitu, bahkan Oke kemana-mana aja kayak ada yang nyapa gitu biasa aja. Biasa aja gitu ya? Jadi Oke kayak ih, ragu apa lah nih gitu lah nih. Kadang-kadang ada di jalan tuh orang nyapa, bahkan minta foto tuh kadang-kadang aku bilang, lah emang ragu apa emang ini gitu. Ada kalau konten kreator orang taunya Oke seperti ini, tapi kalau sebagai liku lain lagi kan gitu jadinya kan. Jadi Oke kadang-kadang berpikir, kadang-kadang ada yang minta foto, ada yang nyapa, Oke bahkan untuk kemana-mana tuh kadang yang nyapa tuh kadang-kadang Oke heran, lah emang ragu udah diapo ya nak kayak. Ada perasaan gitu, artinya nggak ngerasa bahwa merasa artinya bahwa levelnya boleh nih jadi level artis nih nggak merasa. Nggak merasa. Karena kebetulan kalau dulu Oke sebelum menjadi maksudnya untuk buat konten-konten itu Oke tuh orangnya introvert. Sebelum konten itu, padahal dari kecil udah nari. Cuma introvert. Tapi introvert. Kira-kira penyebabnya apakah? Mungkin emang pembawaan gini ya, mungkin emang pembawaan sifatnya. Aku tuh introvert, pemalu, nggak berani, nggak public speakingnya tuh nggak berani ngomong di depan orang banyak, gitu. Jadi singkal ngaden, Oke tuh jadi sampai sekarang. Berbeda 180 derajat ya, gitu ya. Kayak dulu tuh
emang benar-benar siap sebanding ngomong, pemalu, bahkan sekarang malu-maluin gitu. Tapi nggak semalu-maluin jadinya kan gitu. Artinya kan kalau dilihat sekarang pun kalau dibilang aku bilang tadi malu-maluin, aksi di panggungnya pun sebagai liku segala macam kan masih yang wajar-wajar aja, kan nggak aneh-aneh banget kan gitu kan. Bahkan nggak tahu malu bahkan sekarang. Nggak tahu malu. Udah gitu, apalagi kalau aku jadi orang literasi, maksudnya literasi Ya, apa istilahnya kayak juru bicara literasi itu juru tadi ya. bicara gitu, itu pun aku kan monolog sendiri tuh. Iya. Aku kan ada, sing nyakar aku bisa ngomong gitu pendidik, bahkan itu sendiri Kayak aku berceramah kan gitu kan. ceramah, ada orang nanya-nanya ke misalnya, Kak gimana sih gini perjalanan gini, dan aku bisa ngejelasin itu. Bahkan aku kayak sing nyangkar agak kayak pidantar gue lean, jadi kenapa bisa Berproses kan itu jadinya kan. Tapi kalau yang berarti kesibukannya sekarang jadi konten kreator, endorse, terus kemudian nari, jadi duta literasi, lumayan banyak juga ya kesibukannya. Iya, Astungkara. Nah itu ngatur waktunya gimana Kak? Sebenarnya ngatur waktunya yang itu tuh kan sih yang lumayan sulit tuh kan di tempat kerja. Iya. Karena aku ke tempat kerjanya setiap hari. Iya. Jadi aku kerja setiap hari. Jadi dalam 1 bulan tuh ada 2 schedule jadwal. Jadi satu tanggal 15 sampai 30. Gitu. Jadi aku atur jadwal itu, misalnya kalau aku nari malam, aku kerjanya pagi. Kalau aku kerjanya pagi, narinya pagi, aku kerjanya malam. Dan kebetulan yang punya usaha memaklumi gitu. Iya, karena emang kan kayak apa namanya, kayak emang perjanjiannya seperti itu dulu. Oke. Biar sama-sama jalan jadinya kan gitu. Makanya kok kadang-kadang satu hari itu pagi nari, misalnya kalau pagi nari sampai siang aku nari sampai siang aku mau kerja sampai malam. Oke, kalau misalnya ada apa namanya, kalau ada ngedit gitu dari malam. Itu ngedit sendiri kok, nggak pakai tim? Enggak, belum. Astungkara nanti ke depannya aku pengen membuat manajemen gitu loh. Berarti sekarang kalau untuk urusan job apa juga masih sendiri? Masih sendiri. Ya? Oke, lebih simpel jadi dulu kan gitu kayak. Tapi kadang-kadang bingung sendiri sih Rana. Ngaturnya gitu ya? Iya, karena aku kan ada kegiatan lainnya Betul. tuh. Kadang-kadang aku bingung sendiri. Kalau punya manajer kan tinggal kontak aja agenda hari ini kan gitu. Astungkara ke depannya seperti itu. Semoga kan gitu kan. Dan kalau ini kan dari sekian banyak kegiatan itu kan barangkali kayak tadi kan sebagai seniman, duta dan segala macam itu, Oka ngerasa lebih banyak dikenal karena yang mana? Karena konten kreator. Konten kreator itu yang paling banyak ngangkat ya. Karena orang mengenal Oka tuh dari konten, dari TikTok. Oke. Dan itu yang mengangkat Oka likunya malah kan gitu ya. Iya. Nah, yang mungkin yang terakhir Kak, ada nggak pengalaman yang tak terlupakan kan sebagai konten kreator atau ketika sebagai liku? Mungkin yang menyenangkan atau bahkan yang menyeramkan juga mungkin. Kalau untuk yang dulu aku baru-baru jadi liku tuh aku pernah kena ulu-ulu. Ulu gimana? Dulu aku ada salah satu orang ngajak aku nari dulu. Ngigal lah dini gini gitu. Aku ngigal di situ dan aku pun disuruh nyari penari. Aku disuruh nyari penari, aku udah nyari penari, aku udah jalan ke lokasi dan itu pun aku gandengan sama dia, sama si orang itu. Orang yang ngebohongin. Kok bisa? Iya, karena dia ngakunya penari. Oh, lalu? Karena dia ngakunya penari, dia pernah gak motor, ajak weekend bareng gitu. Oke ikut sama dia, oke ditaruh lah di salah satu rumah temennya oke. Begitu sampai kelama-kelamaan dia tidak suruh masuk ke rumah temennya oke tuh nggak mau. Nggak mau, udah gitu dia bilang lagi nih, oke beli bensin gitu. Beli bensin, udah gitu belinya keluar. Sampai aku setengah 10 sampai jam 10 aku nunggu nggak datang. Bahkan aku posisinya udah sama teman. Dan itu yang nyari tuh aku yang temennya, kan aku yang malu. Nggak enak jadinya kan. Dan kemungkinan kalau aku yang sekarang mungkin nulah ngidang, nak kudang mana, nak sorry gitu. Kayak dulu tuh posisinya aku tuh masih pertama kali, bahkan itu pertama kalinya aku nyari temen. Betul-betul nama tuh dipertaruhkan ya waktu itu ya. Dan itu pertama kali nyari temen, dan dia bilangnya gitu, di messenger dulu. Nyak gen ulu gitu dia bilang. Sebegitu teganya orang tuh ya gitu. Tapi yang oke gini tuh, bukan oke aja yang kena ulu itu. Kayak oke tanyakan. Kalau istilah sekarang orang kena prank gitu. Iya, kena prank. Teman-temannya oke bahkan kena prank juga. Niatnya apa ya sebetulnya? Iseng aja? Enggak sih menurutnya oke, kayak dia tuh kayak gini.
kayak kena ambigu itu loh. Kayak kenanya nari, cuman sebenarnya enggak gitu. Dia bilang, gigalnya dini gini. Ditanya mata temannya Oka, Gus, nak sing ada sing banyak kita gitu. Tapi dia bilang nih, ayo nak ada gitu, ngigal ke situ. Begitu sekocek di lokasi nggak ada. Makanya kita nunggu dia untuk barengan berangkat ke lokasi. Dan ternyata nggak datang. Nggak ada apa ternyata. Kalau yang sebagai konten kreator, apa mungkin serunya gitu? Untuk serunya ke konten kreator, ya serunya dikenal banyak orang. Oke, dikenal banyak orang, banyak juga nggak yang godain ke? Atau jangan-jangan banyak yang bilang mau dong jadi pacarnya Wi gitu? Banyak banget. Banyak yang banyak banget. Bahkan Oka masih make up liku, Oka masih make up sebagai cewek itu pun cewek-cewek banyak banget yang kayak nungguin. Maksudnya kayak gini tuh kayak, ih beli Oka ganteng gitu tuh. Kan karena Oka kalau di kontennya Oka pakai kebaya, pakai kamen cewek, tapi Oka masih pakai rambut cowok. Maksudnya kelihatan wajahnya cowok masih. Masih jadi dia itu kelihatan cowok, dia masih kelihatan. Di bawahnya cewek masih kelihatan gitu. Kayak kadang saya tepuk aneh beli dan gitu kadang berpikir gitu. Tapi mereka nggak mempersoalkan itu karena udah tahu cowok kan gitu ya. Sehingga aneh raga tepuk aja anak-anak. Wah, itu yang ngedorong Oka untuk semangat menjadi konten kreator. Jadi bahkan yang ngebully itu dikit banget yang ngebully untuk Oka sekarang. Aneh kalau biasanya kan orang bilang netizen itu ada plus minusnya, ada yang ngebully banyak, ini banyak. Kalau ini ngebulinya nggak banyak. Kalau Oka ngebulinya nggak banyak. Paling ngebulinya ringan-ringan aja gitu. Ya ringan-ringan enggak lah sampai masuk ke hatinya Oka gitu enggak. Dan udah terbiasa juga menghadapi itu sekarang ya gitu ya. Kalau untuk lebih banyak sih yang nge-support gitu. Lebih banyak yang untuk ngedukung Oka gitu sih yang lebih banyak. Oke. Nah, sebagai penutup apa harapan Oka ke depannya untuk seni tradisional di Bali dan khususnya bagi generasi muda seumuran Oka mungkin? Iya, untuk anak-anak muda yang zaman sekarang kan banyak nih yang main sosmed nih, apalagi di kayak seperti Oka. Oka ingin untuk anak-anak muda tuh bisa kayak menggunakan media sosial dengan baik juga. Gitu, apalagi sekarang buat viral tuh kan gampang banget ya. Gitu, buat viral tuh gampang banget. Dan untuk anak-anak muda, Oka suka sih adanya anak muda yang kreatif gitu. Pokoknya mari kita bareng-bareng belajar gitu. Oke, ini udah salah satu pesan dari Duta Literasi gitu kayak. Oke, terima kasih banyak Oka kehadirannya di Oke Made ini. Cocok ini yang Oke Made gitu. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menginspirasi yang lainnya juga dan ada kesempatan nanti kita ngobrol lagi dan topik yang lainnya. Yang penting tetap semangat dan selalu berkarya. Serta jangan lupa salam secangkir kopi hangat.